Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Afriansyah dengan NIM akhir 092. Dan saya Zaikal Mutarom dengan Mahir 055. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan presentasi hasil review tentang optimasi safety barrier untuk mencegah domino effect menggunakan grab theory dan NSGA 2. Jurnal ini membahas bagaimana cara mengendalikan risiko kecelakaan berantai di industri kimia secara lebih optimal dan sistematis. Next. Pengertian umum fenomena domino effect. Apa itu domino effect? Domino effect adalah fenomena kecelakaan berantai dalam industri berisiko tinggi, terutama pada sektor kimia. Dalam klasifikasi K3, kejadian ini termasuk high impact low probability, jarang terjadi namun berdampak besar. Fenomena ini terjadi ketika satu insiden awal seperti kebakaran atau ledakan yang menyebar ke unit lain, menyebabkan eskalasi kecelakaan yang lebih luas dan kompleks. Next. Fenomena domino effect juga telah banyak dikaji oleh para ahli. Yang pertama, menurut Reniers dan Kozani, domino effect adalah propagasi kecelakaan dari satu unit industri ke unit lainnya dalam sistem yang saling terhubung. Lalu menurut Kakzat, resiko domino bersifat kompleks karena melibatkan banyak interaksi antar komponen sistem yang saling bergantung. Menurut Zhang, pendekatan berbasis probabilitas sering tidak cukup, diperlukan analisis berbasis vulnerability untuk memahami kerentanan sistem. Next, konsep penelitian. Penelitian ini menggunakan graph teori. Disebutkan setiap tangki direpresentasikan sebagai node dalam graf, dan hubungan antar tangki ditentukan oleh intensitas panas yang dapat memicu eskalasi kecelakaan. Digunakan algoritma NSGA 2 untuk optimasi multi-objektif dengan mempertimbangkan keseimbangan antara pengurangan risiko dan biaya investasi. Lalu hasilnya, pengambilan keputusan lebih sistematis dalam pengendalian risiko dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan skenario. Next, case study. Penelitian ini mengkaji area penyimpanan kimia yang terdiri dari 20 tangki dengan karakteristik yang berbeda-beda. Hasil analisis menunjukkan bahwa tangki P1 memiliki tingkat risiko tinggi dan tangki T5 berperan besar dalam menyebabkan efek domino. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua unit memiliki tingkat bahaya yang sama, sehingga penting untuk mengidentifikasi unit kritis menjadi prioritas dalam pengendalian risiko. Next. Dalam pengendalian domino effect terdapat beberapa permasalahan utama. Yang pertama adalah ketidakpastian dalam prediksi risiko karena sistemnya kompleks. Yang kedua, hubungan antar unit yang saling tergantung membuat analisis menjadi sulit. Selain itu, banyak pilihan safety barrier serta keterbatasan anggaran juga membuat pengambilan keputusan menjadi tidak optimal. Untuk mengatasi hal tersebut, digunakan safety barrier sebagai bentuk pengendalian risiko. Safety barrier terdiri dari sistem aktif seperti sprinkle dan foam system, serta sistem pasif seperti fireproof coating. Fungsinya adalah untuk mengurangi panas dan mencegah penyebaran kecelakaan. Dalam ketiga, pendekatan ini termasuk engineering control, yaitu pengendalian risiko melalui rekayasa teknis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan metode optimasi, risiko domino efek dapat dikurangi hingga 94,3%. Selain itu, model ini juga membantu menentukan penggunaan anggaran secara lebih efisien. Artinya, pengendalian tidak perlu dilakukan di semua unit, tetapi difokuskan pada unit yang paling beresiko. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian risiko dalam K3 dapat dilakukan secara lebih efektif dan berbasis data. Untuk pengembangan ke depan, penelitian ini masih dapat ditingkatkan, misalnya dengan integrasi machine learning untuk meningkatkan akurasi prediksi, serta mempertimbangkan faktor manusia dalam analisis risiko. Selain itu, sistem juga dapat dikembangkan menjadi real-time monitoring agar respon terhadap kecelakaan menjadi lebih cepat. Sebagai menutup, dapat disimpulkan bahwa plan ini memberikan pendekatan baru dalam pengendalian domino effect dengan
menggabungkan grab teori dan optimasi. Metode ini terbukti mampu mengurangi risiko secara signifikan dan membantu pengembalian keputusan yang lebih efisien. Terima kasih telah menyimak presentasi ini. Semoga bermanfaat untuk pemahaman lebih dalam mengenai pengendalian risiko double effect dalam industri kimia.